Hai semuanya, gimana kabar kalian di akhir tahun ini? Gak nyangka ya, waktu cepet banget dan ini akan jadi video amat terakhir di tahun 2024. Next, kita akan ketemu lagi di tahun yang baru, yaitu tahun 2025 dengan target dan tujuan yang baru juga. Selamat tahun baru untuk kita semua. Yap, masih sama seperti sebelumnya, kita akan bahas hal menarik yang udah kalian tulis di kolom komentar. Kira-kira apa pertanyaannya? Langsung aja, ini dia pembahasannya. Bahas Okas dong, Ko. Halo semua, kembali lagi bersama saya Filbert dari komunitas Filbert Game Plan. Pada sesi AMA kali ini, kita akan menjawab pertanyaan salah satu teman kita yang menanyakan terkait saham Okas. Mari kita mulai. PT Ancora Indonesia Resources Tbk didirikan pada tahun 2003 dan melantai di bursa pada tahun 2006. Okas merupakan perusahaan holding dengan 3 anak usaha utama. Pertama, Bormindo Nusantara dengan kepemilikan 60%, yaitu kontraktor jasa pengeboran oil and gas. Kedua, Multi Nitrotama Kimia dengan kepemilikan 50%, yang merupakan produsen amonium nitrat dan asam nitrat, yaitu senyawa bahan peledak yang digunakan pada pertambangan batubara dan mineral. Ketiga, Indotan Lombok Barat Bangkit dengan kepemilikan 90%, yang bergerak di bidang pertambangan emas dan mineral di Lombok Barat. Dari segi kinerja, pendapatan perusahaan tumbuh dari 108 juta dolar di 2020 dan 2021 menjadi 158 juta di 2022 dan 185 juta dolar di tahun 2023. Sedangkan 2024 revenue annualized ada di 188 juta. Gross profit margin perusahaan juga lumayan, di kisaran 25-30%. Secara revenue dan gross profit sekilas oke. Namun saat kita dalami beban operasional, muncul akun beban operasi lain senilai 4,5 juta dolar. Yang ketika kita telusuri, ada bagian yang tidak dirinci lebih lanjut, alias misteri. Selain itu, hal yang perlu dinote adalah besarnya porsi laba untuk non-pengendali, di mana angka ini bukan jatah kita. Sebagai contoh, di tahun 2023, dari laba perusahaan 8,4 juta dolar, yang merupakan hak kita hanya 1,4 juta. Dan di tahun 2022, dari laba perusahaan 16,4 juta dolar, yang merupakan hak kita hanya 7 juta. Hal tersebut dikarenakan kepemilikan Okas di anak usahanya tidak utuh, sehingga ada bagi hasil. Di lain sisi, biaya operasional kantor pusat dan beban bunga tentu sepenuhnya merupakan pemberat kita. Pada tahun 2020 dan 2021, Okas masih merugi. Sebagai investor, lebih baik kita memandang berapa jatah laba induk dan apakah kita puas dengan angka tersebut. Untuk 2024 annualized ada di 7,2 juta dolar, alias mirip tahun 2022 kemarin. Secara earning power, meskipun cukup volatile dari tahun ke tahun, namun kinerja tahun ini tentu tergolong bagus. Sekarang mari kita telusuri poin berikutnya, yaitu terkait balance sheet perusahaan. Hal yang paling mencorok adalah debt to equity ratio perusahaan yang cukup tinggi di 240%. Sedangkan bila hanya memperhitungkan hutang bunga, gearing ratio ada di 105%. Lalu, poin berikutnya yang kurang serak adalah komponen ekuitas perusahaan. Saldo laba pada 24Q3 masih defisit 18,3 juta dolar. Meski angka ini sudah jauh membaik dibandingkan akhir 2021 yang minus 32 juta dolar, namun hal tersebut berarti Okas belum bisa membagikan dividen untuk beberapa tahun ke depan, setidaknya hingga saldo laba positif. Secara valuasi, pada saat video ini dibuat, Okas memiliki market cap 247 miliar. Bila dibandingkan laba 2024 annualized yang 110 miliar, maka angka tersebut melambangkan per 2,25 kali. Tentu angka yang cukup menarik. Namun kita perlu ingat, kalau profitabilitas perusahaan cukup volatile, misal di tahun 2023 Q3, perusahaan mampu laba 34 miliar, namun di Q4-nya merugi 46 miliar. Sehingga bagian yang sulit adalah menjawab apakah laba di atas sustainable atau tidak untuk beberapa waktu ke depan. Secara dividen, beberapa tahun terakhir perusahaan tidak membagikan dikarenakan kondisi saldo laba yang masih negatif. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Bila kalian ingin request sama apa, silahkan leave di komen ya. And see you guys in the next video. Bye-bye!